Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Bagaimana mungkin seseorang mencintai Tuhannya dan Rasulnya, sedangkan di dalam hatinya masih ada sifat-sifat benci terhadap sesama maupun terhadap ciptaannya itu sendiri. Itu menandakan bahwa seseorang itu masih belum adanya kesadaran. Kenapa? Karena kalau dia sadar, dia tahu bahwa ini semua adalah berasal dari zat yang satu, yaitu zat tunggal esa. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi, sholatnya itu belum membekas kepada pribadi dan perilakunya sendiri. Sedangkan sholat itu sendiri diharapkan bisa mencegah nahi munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan banyak orang yang sejak dari kecil membaca Al-Quran, sholat, puasa, bahkan ritual-ritual lainnya pun dikerjakan. Tapi tetap di dalam hatinya itu masih ada sifat benci, buruk sangka, dan lain sebagainya. Dan itulah ciri bahwa tidaklah cukup membaca Quran, sholat, puasa untuk merubah perilaku seseorang. Karena jika seseorang itu ingin merubah perilakunya, harus dengan ilmu. Merubah akhlak menjadi orang yang beradab. Itu dengan ilmu, bukan dengan sholat, bukan dengan puasa. Karena itu semua tidaklah cukup. Mau sampai kapan kita tidak sadar? Karena seseorang jika dalam keadaan tidak sadar, seperti orang yang ngigo, seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui jati dirinya. Dia hanya mengetahui yang lahiriahnya saja. Atau bisa disebut diri yang ego, atau bisa disebut kesadaran pikiran. Sebab selama seseorang dalam kesadaran ego, kesadaran pikiran, maka dia akan menderita. Dan itu selamanya sampai dia mengetahui diri yang sesungguhnya. Tanpa mengetahui diri kita yang sesungguhnya, maka orang itu akan menderita. Karena diri kita yang sesungguhnya lah yang mengenal Tuhan. Dan diri kita yang sesungguhnya lah yang memiliki akhlak dan memiliki adab. Kalau kita lihat, setan pun dia ahli dalam membaca Quran, ahli dalam riwayat, ahli dalam hadis, ahli dalam ilmu fikih. Pertanyaannya, kok kenapa setan itu ditendang oleh Tuhan? Tidak, atau dikeluarkan dari surga. Sebab merasa paling benar, paling pintar daripada yang lain. Dan manusia pun begitu.
Apabila seseorang merasa benar, merasa pintar, seolah-olah dia bersaing dengan setan di dalam perilakunya. Dan saya rasa selamat tidaknya seseorang, bahagia tidaknya seseorang, itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Walaupun faktor lingkungan sangat mempengaruhi, tapi itu semua kembali pada dirinya. Apabila dia sudah terbiasa berpikir positif, maka kebahagiaanlah yang akan mendatanginya. Begitupun sebaliknya, apabila dia berpikir negatif, maka penderitaan yang akan mendatanginya. Kenalilah diri Anda sebaik mungkin sampai Anda mengenal Tuhan Anda. Karena kalau kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan kita, Sang Pencipta, mau pulang kemana? Sedangkan kita asal dari Tuhan kita, bukan berasal dari surga, akhirat, ataupun apapun itu namanya. Tetap kita harus bisa rojiun kepada Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Surga itu pun Tuhanlah yang memilikinya. Berharaplah untuk bertemu dengan Tuhan kita. Jangan berharap untuk masuk surga. Untuk apa masuk surga kalau kita tidak mengenal Tuhan kita? Karena surga neraka itu masih ciptaan-ciptaannya juga. Alangkah mengherankan apabila seseorang mengharapkan masuk ke dalam surga, sedangkan surga itu masih ciptaannya juga. Masa sih ciptaan kembali kepada ciptaan? Harusnya ciptaan itu kembali kepada yang menciptakan. Berbaik sangkalah terhadap Tuhan dan berbaik sangkalah terhadap orang lain dan diri sendiri. Karena buah hasil dari berbaik sangka itu adalah membuat hati tenang. Jangan suka ngoreksi kesalahan orang lain, apalagi keburukannya. Alangkah bijak jika kita mengoreksi diri sendiri, menilai diri sendiri. Jangan hanya bisanya menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Lupa. Kadang koreksi diri sendiri sulit disebabkan selalu adanya sifat-sifat merasa benar dan merasa pintar. Untuk apa ngoreksi, menilai orang lain, dan apa manfaatnya untuk diri sendiri? Buatlah orang lain itu cermin untuk diri sendiri, bukan mengoreksi kekurangan ataupun kesalahannya. Siapa tahu orang lain lebih baik daripada diri kita. Sebab diri kitalah yang tidak mengetahuinya. Dan cara mudah untuk mengenal diri sendiri itu adalah dengan meniti ke dalam diri, memahami diri sendiri, memahami gerak pikir serta reaksi terhadap pikiran itu sendiri. Nanti Anda akan tahu yang sebenar-benarnya, karena pikiran itu hanya dua, antara gerak dan diamnya pikiran itu sendiri. Apabila pikiran gerak,
maka jasad pun ikut gerak. Apabila pikiran diam, ya jasad pun diam. Jadi pada intinya, pikiranlah yang bekerja. Mungkin Anda semua tahu tentang hal ini.